Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Astrela Zakia, yang kedua Hana Safitri, yang ketiga Anissa Nurul Fajri. Kami akan mempresentasikan dua materi. Materi pertama, struktur pengendalian internal. Materi kedua, informasi berbasis komputer. Materi 1. Struktur pengendalian internal. Struktur pengendalian internal atau SPI adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan sebagai berikut. 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Efektivitas dan efisiensi operasi. Ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal terdapat beberapa konsep dasar, yaitu 1. Pengendalian merupakan suatu proses. 2. Pengendalian dijalankan oleh orang. 3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan komisaris entitas. Keempat, pengendalian ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, pelaporan, keuangan, keparuhan, dan operasi. Apa tujuan SPI? Menurut Wing W. Winarno yang dikutip oleh Lisa S. Onggowarsito bahwa manajemen merancang struktur pengendalian intern yang efektif dengan 4 tujuan pokok, yaitu A. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi, B. Mengecek ketelitian dan catatan organisasi, C. Mendorong efisiensi, D. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu A. Pengendalian akuntansi atau internal accounting control. B. Pengendalian administrasi atau internal administrative control. Menurut standar profesional akuntan publik, pengendalian terdiri dari 5 komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. 2. Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Keempat, informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, pengungkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Kelima, pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Struktur pengendalian intern, setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan sehingga hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut adalah keterbatasan bawaan yang melekat setiap struktur pengendalian intern. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Kedua, gangguan. Ketiga, solusi. Keempat, pengabaian oleh manajemen. Kelima, biaya lawan manfaat. Pada umumnya, ada 4 kategori pengendalian intern yang dibentuk dalam suatu perusahaan untuk kepentingan manajemen, yaitu 1. Tersedia data yang dapat dipercaya. 2. Pengamanan atas harta perusahaan dan sistem pencatatan. 3. Mempromosikan efisiensi dalam bidang operasional. 4. Menyarankan dipatuhinya semua kebijaksanaan tertulis. Apa pentingnya SPI klien bagi auditor? Arti pentingnya SPI bagi manajemen dan auditor independen sudah lama diakui dalam profesi akuntansi, dan pengakuan tersebut makin meluas dengan alasan yang pertama, semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan mengakibatkan di dalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan. Kedua, pengecekan dan review yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik dapat akan pula melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi. 3. Di lain pihak adalah tidak praktis bagi auditor untuk melakukan pengauditan secara menyeluruh atau secara detail untuk hampir semua transaksi perusahaan dalam waktu dan biaya terbatas. Pertimbangan pengendalian intern dalam perencanaan audit. Dalam semua audit,
auditor harus memperoleh pemahaman masing-masing dari 5 komponen pengendalian intern yang cukup untuk merencanakan audit dengan melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian relevan dengan suatu audit laporan keuangan dan apakah pengendalian tersebut dioperasikan. Dalam perencanaan audit, pengetahuan tersebut harus digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi tipe salasadi potensial, kedua, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko salasadi material, yang terakhir, mendesain pengujian substantif. Selanjutnya pembahasan materi kedua, yaitu informasi berbasis komputer. Apa itu informasi berbasis komputer? Computer Based Information System atau sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat, sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Beberapa istilah yang terkait dengan Computer Based Information System yang akan dibahas pada bagian ini antara lain adalah data, informasi, sistem informasi, dan basis komputer sebagai kata kuncinya. Yang pertama, data. Data merupakan deskripsi dari suatu dan kejadian yang kita hadapi. Jadi pada intinya, data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Kedua, informasi. Menurut Gordon B. Davis dalam bukunya Manajemen Information System, Conceptual, Foundation, Struktur, dan Development menyebut informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Ketiga, sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem pembangkit informasi dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya. Sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Keempat, berbasis komputer. Berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Subsistem dari sistem informasi berbasis komputer yang terdiri dari yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak ekstern dan intern. Menurut Barry E. Cushing, SIA adalah suatu set SDM dan modal dalam suatu organisasi yang bertugas untuk menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Kedua, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena sistem informasi manajemen digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomatis atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Ketiga, sistem pendukung keputusan. Dalam upaya memecahkan masalah seorang problem solver akan banyak membuat keputusan. Keputusan harus diambil untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif untuk memanfaatkan peluang.
Keputusan terbagi menjadi dua. 1. Keputusan terprogram bersifat berulang dan rutin. 2. Keputusan tak terprogram bersifat baru dan tidak struktur. Tidak ada metode pasti untuk menanganinya karena belum pernah terjadi sebelumnya. Manajer melakukan 4 tahap pengambilan keputusan, yaitu 1. Kegiatan intelijen, mengamati lingkungan untuk mencari kondisi yang perlu diperbaiki. 2. Kegiatan merancang, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin. 3. Kegiatan memilih, memilih salah satu rangkaian tindakan di antara alternatif. 4. Kegiatan review, menilai pilihan-pilihan yang lalu. Keempat, automasi kantor, kini disebut dengan istilah kantor virtual, mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Penggunaan OA dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Manajer yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan. 2. Profesional, tidak mengelola tetapi menyumbangkan keahlian khusus yang membedakan mereka dengan sekretaris dan pegawai administrasi. Ketiga, sekretaris, ditugaskan untuk membantu pekerja terdidik, manajer, dan profesional untuk melaksanakan berbagai tugas korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Keempat, pegawai administrasi, melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirim surat. Kelima, sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh Preset Kecerdasan Buatan pada dasawarsa tahun 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi. Biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan.